Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Dalam suasana stay at home, suasana tinggal di rumah, tentunya ada kalanya bosan ya. Apalagi jika tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan, sudah alhamdulillah. Apalagi jika tidak ada kegiatan, niscaya membuat kita jadi bosan. Tapi bagi seorang muslim, seorang mukmin, stay at home banyak yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca buku-buku, berdiskusi, bertukar informasi dengan anggota keluarga, ataupun juga siaran langsung yang bermanfaat tentunya. Dan pada malam hari ini melalui live streaming, dan yang sudah menyaksikan live streaming ini, Dek Marwan, bisa lanjutkan ke rekan yang lain, diteruskan sehingga live streaming kita ini bermanfaat. Karena pada malam ini kita akan belajar bersama, mengisi waktu kita lebih kurang setengah jam hingga pukul 9, di mana pada malam hari ini kita akan membicarakan satu kitab yang bagi kalangan pesantren tidak asing lagi, dan untuk kita semua mungkin sebagian ini adalah hal yang baru, yakni kitab Syarah Mukhtarul Ahadis. Syarah Mukhtarul Ahadis. Kalau bahasa kitanya adalah penjelasan tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikumpul oleh Sayyid Ahmad Al-Hasimi dari 6 kitab hadis. Alhamdulillah kita dapat membaca, dapat mudah-mudahan memahaminya satu demi satu, di mana hadis yang akan kita bahas dalam kitab ini lebih kurang 1398 hadis. 1398 hadis. Bang Doni, silakan digabung dengan kawan yang lain, sehingga malam ini kita akan melakukan pengajian live streaming yang nanti mudah-mudahan ke depan bisa terus-menerus kita lakukan, sehingga walaupun waktu lebih kurang 20 menit duduk depan kamera HP-nya, tapi manfaat insya Allah. Dan saya akan setia menemani rekan-rekan di tempatnya melalui live streaming ini. Dan tentunya kajian kita ini sangat bermanfaat sekali karena berbicara tentang satu yang sangat utama dan mulia, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui bersama, sumber utama agama kita adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian mengikuti kepada ijma, qiyas, dan seterusnya. Namun yang paling pokok ini adalah dua hal ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Artinya, kalau kita ingin lebih mengenal akan agama kita, lebih ingin beragama, lebih ingin memahami agama kita,
maka kita mesti berusaha untuk memahami daripada Al-Quran dan hadis. Termasuklah syarah syarah Mukhtarul Ahadits, yakni hadis-hadis pilihan, jumlahnya 1398 akan kita kaji. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tak mampu menghitungnya. Dan sekarang ini kita sudah merasakan betapa sangat pentingnya nikmat Allah. Nah, betapa pentingnya nikmat Allah. Mana nikmat Allah yang penting? Nah, sekarang ini kita merasa terkekang ke masjid, merasa terkekang untuk sholat Jumat, berjamaah, terkekang ngumpul. Rupanya ngumpul berjamaah ke masjid nikmat yang luar biasa. Tentunya bagi orang yang beriman pada Allah. Nah, maka kita berharap secepatnya untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Namun orang beriman tetap menyadari bahwa di balik sebuah kejadian dan peristiwa yang dialaminya itu pasti ada hikmah-hikmah besar. Nah, ini perlu digarisbawahi. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, dengan renungan, pikir dan zikirnya seorang yang beriman, nanti akan terbuka hikmahnya, akan terbuka hasilnya. Nah, kita tidak ceritakan perihal itu, namun saya mengajak melalui kajian malam ini, ayo kita sama-sama bersyukur kepada Allah masih bisa menikmati suasana seperti ini, yang tentunya memberi pengajaran buat kita untuk memahami hakikat dari kehidupan dunia ini. Ternyata kehidupan baharu ini, kehidupan berubah ini, seperti inilah halnya. Maka mudah-mudahan minimal akan terasa oleh kita betapa kita sangat perlu sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita membutuhkan kembali suasana yang hanya bisa diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia merasa dirinya kuat, kaya, berpangkat, tapi menghadapi sedikit hal ini dia mulai lemah, loyo dan lain sebagainya. Baik, sahabat sekalian, bagi yang sudah gabung, silakan ajak rekan lain untuk gabung sehingga makin banyak yang mendengarkan kajian kita, yang menyampaikan tentu berpahala juga, dan yang mendengar mudah-mudahan tetap setia menemani saya dari rumah Tahfizul Quran Boter ini. Baik, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ketika kita bicara tentang kitab Syarah Mukhtarul Ahadits, maka kitab ini diawali dengan menceritakan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari hadis pertama. Hadis pertama, tadi jumlah hadisnya 1398 hadis. Kita mulai malam ini dengan hadis pertama. Ada apa di hadis pertama? Judul besarnya adalah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, kawan-kawan, kaum muslimin, muslimat, di mana saja, kita berbahagia sekali karena takdir Allah menetapkan kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, kawan-kawan sekalian, umur dunia ini sudah jutaan tahun. Dan generasi yang hadir sudah ribuan generasi. Bahkan boleh jadi sudah jutaan generasi. Sampailah generasi itu pada kita saat ini. Dan di saat kita sebagai generasi ini, kita alhamdulillah lahir dari perut ibu kita, lahir dari rahim ibu kita sebagai seorang muslim. Hidup dalam lingkungan muslim.
Nah, kita ditakdirkan telah bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Mengapa? Karena banyak fadilah, banyak keutamaan kita dapatkan sebagai seorang muslim. Salah satunya adalah kita menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Ya. Yang tertulis dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Dan biasa kita hafal itu, nabi dan rasul itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing punya kelebihan, punya keutamaan, punya keistimewaan. Di antara para nabi itu ada yang mendapat sebutan orang-orang yang mendapat mukjizat. Di antara para nabi itu ada yang disebut dengan ulul azmi. Di antara para nabi itu dapat kitab. Di antara para nabi itu ada sebutan khusus buat mereka, gelar yang diberikan kepada mereka. Seperti Musa alaihissalam, kalamullah. Ibrahim alaihissalam, khalilullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar Habibullah. Punya mereka. Nah, namun wabil khusus kita akan menceritakan tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya atiyah dibaca ati babal jannah. Aku telah datang ya kepada pintu surga. Ini nanti di hari kiamat. Ati babal jannah yaumal qiyamah. Ya, pada hari kiamat ku datangi itu pintu surga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa astaftihu, maka aku minta dibukakan. Fa astaftihu, maka aku minta dibukakan itu pintu surga. Siapa tadi? Rasulullah. Ngapa Nabi datang pada hari kiamat? Beliau nanti datang ke pintu surga. Fa astaftihu, maka aku minta dibukakan itu pintu surga. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaganya. Maksudnya penjaga pintu surga itu berkata. Fayaqulul khazin, maka berkata penjaga pintu surga itu. Apa kata penjaga pintu surga itu? Man anta, siapa kamu? Man anta, siapa kamu? Fa'akulu, maka aku mengatakan Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad datang ke pintu surga, lalu beliau minta dibukakan, maka penjaga daripada pintu surga itu bertanya, Man anta, siapa kamu? Maka Rasulullah menjawab, Fa'akulu Muhammad. Aku ini Muhammad. Fayakul, maka berkatalah khazin, dan penjaga daripada pintu surga berkata, Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Jadi kata penjaga daripada surga, penjaga pintu surga ini apa katanya? Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seseorang sebelum kamu. Ini Masya Allah. Jadi sahabat sekalian, bagi yang sudah gabung kembali saya ingatkan, laikan atau langsungkan ke rekan-rekan yang lain, karena menyampaikan satu hadis itu manfaat. Kita dapat manfaat, rekan-rekan yang menyimak lainnya juga dapat manfaat. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjuki kepada satu jalan, maka dia mendapat pahala ya seperti orang yang melakukan daripada perbuatan baik itu ya.
Silakan digabung sehingga bisa kita malam ini dalam waktu 20 menit lebih kurang untuk membahas satu hadis ya dari kitab Syarah Mukhtarul Ahadits karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi ya, dari 6 kitab dirangkum oleh beliau menjadi 1398 hadis. Dan kita mulai dari hadis pertama tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Riwayat Ahmad melalui Anas radhiyallahu anhu. Mari kita kupas daripada hadis ini. Pada hadis ini sahabat sekalian, ya, pada hadis ini ada pemberitahuan buat kita. Apa pemberitahuan buat kita? Ternyata surga tidak akan dimasuki oleh siapapun sebelum dimasuki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak mulia itu? Mulia. Ini biasa saja di dunia kan sering kita lihat. Misalnya ada gedung mau dibuat peresmian pemakaiannya. Sebelum dimasuki oleh yang meresmikannya itu, maka gedung itu belum layak disebut tempat untuk ditempati. Baru dia bisa ditempati ketika ada peresmian oleh seorang. Ini surga yang membuka pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya mesti bangga punya Nabi di mana surga belum dimasuki kecuali dibuka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga tidak dimasuki oleh umat lain sebelum umatnya Nabi kita ini juga. Masya Allah. Kita harus bangga. Harus bahagia. Cuma pertanyaannya, apakah kita akan masuk surga atau tidak? Amin. Insya Allah kita masuk surga. Maka untuk bisa masuk surga itu sahabat sekalian, tentu perlu usaha. Salah satunya malam ini kita belajar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah untuk masuk surga Allah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah orang yang pertama yang membuka pintu surga. Sehingga malaikat berkata, aku diperintahkan agar tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum engkau. Ini dia kalimatnya, sebelum engkau. Hal ini jelas menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama ya, keistimewaan Nabi Muhammad. Beliau pembuka pertama daripada pintu surga. Lalu apa lagi keistimewaan beliau? Banyak. Salah satu keistimewaan yang menjolok sekali, yang menampakkan ketinggiannya dibandingkan para anbiya yang lain adalah ketika nanti terjadi proses dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Terutama ketika berada di padang mahsyar. Di saat matahari didekatkan 1 mil dari kepala. Dan manusia bermandikan keringat, bayangkan saja. Manusia hadir sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang terakhir. Berkumpul jadi satu. Di bawah terik panas matahari. Di atas bumi yang penuh dengan api dalam artian panas yang membara. Sampai-sampai disebutkan kalau kita baca kisah padang mahsyar, tidak pakai alas kaki, bertelanjang, tidak berpakaian sehelai benang pun. Di saat itu haus luar biasa, lapar luar biasa. Di saat itu sempit luar biasa. Lamanya 50.000 tahun. Sampai-sampai orang menginginkan cepatkanlah hisabnya ya Allah, cepatkanlah hitungannya. Biarlah kami masuk ke neraka. Karena dia merasa kalau masuk neraka rasanya lebih ringan daripada berdiri di padang mahsyar dalam waktu 50.000 tahun. Bersama dengan jumlah orang yang sangat banyak. Keringat ada yang sampai mata kaki. Ada yang sampai kepada betisnya. Ada yang sampai ke pinggangnya. Ada yang keringat sampai pusatnya. Ada yang keringat sampai kepada hidungnya. Ini masalah dosa yang dimiliki manusia. Huru-hara padang mahsyar sangat dahsyat. Maka di saat itulah para nabi
Mereka berdoa, Allahumma salim salim. Ini doa mereka. Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Para nabi itu berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Maka dalam hadis yang sangat panjang diceritakan bagaimana satu umat yang dalam huru hara hari kiamat ini mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Meminta kepada Nabi Adam, kakeknya kita, manusia pertama yang langsung Allah Ta'ala menciptakan, meniupkan ruhnya. Mereka meminta, kaum ini minta agar Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah supaya kiranya bisa meringankan keadaan yang mereka hadapi. Tapi Nabi Adam tidak bisa. Nabi Adam menggeser kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu Nabi Nuh alaihissalam juga tidak bisa. Nabi Nuh menggeser kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim juga tidak bisa. Digeser kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam juga tak bisa. Digeser kepada Nabi Isa alaihissalam juga tak bisa. Akhirnya sampailah kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi Muhammad, beliau orangnya sangat penyayang, kasihan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyungkurkan dirinya di depan Allah di bawah arasnya, bersujud kepada Allah. Allah ajar dia kalimat puja-pujian kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala langsung memberikan kepada Nabi Muhammad sebuah uraian yang luar biasa. Apa kata Allah Ta'ala? Mintalah, pasti ku beri. Mintalah syafaat, niscaya ku beri izin untuk memberi syafaat. Inilah yang nanti kita sebut keistimewaan beliau itu adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma, yakni memberikan syafaat yang agung, yang besar, yang mulia. Syafaatul uzma. Setiap kita butuh syafaat Nabi SAW. Maka jangan lupa perbanyak sholawat. Ini kadang-kadang kita di depan kamera kita, di depannya HP kita lebih lama ketimbang banyak baca sholawat. Maka saya mengajak, boleh kita main HP, boleh kita nonton TV, namun bersolawat kepada Nabi itu mesti banyak dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Moga-moga ini menjadi wasilah sehingga kita semua nanti mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang diberikan Rasulullah. Itu ada 5 syafaat. Ada 5 syafaat. Di antaranya apa? Syafaat yang diberikan kepada paman beliau Abu Thalib. Syafaat yang diberi kepada umat beliau sendiri. Yang umat beliau ini tidak dihisab oleh Allah. 70.000 daripada umatnya yang sudah diponis masuk neraka tak jadi masuk neraka karena permintaan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok ini. Namun tentunya cita-cita, keinginan ini harus kita iringi dengan perjuangan kita, pengorbanan kita, kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah nanti di hari kiamat akan mendatangi pintu surga, lalu minta pintu itu dibukakan sehingga penjaga daripada surga itu bertanya, "Siapa engkau?" Maka Rasul menjawab, "Aku adalah Muhammad." Maka Rasulullah SAW mendengar apa kata penjaganya, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Oleh karena kamulah aku ini diperintahkan untuk tidak membuka hingga kamu masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Ahmad melalui Anas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak sholawat kepada beliau dalam suasana wabah COVID-19, wabah corona ini. Banyak sholawat mudah-mudahan menjadi obat bagi kita semua. Karena sholawat itu memang satu hal yang luar biasa yang bisa memberi kebaikan bagi yang selalu membaca sholawat tersebut. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya ajak yang live streaming yang lagi ada di depan saya untuk membaca sholawat bersama-sama. Ada malaikat mencatatnya dan sholawat kita langsung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang kecil ringan, ibadahnya kecil ringan, tapi mengalir terus. Apalagi bagi yang sakit misalnya, mudah-mudahan ini jadi hiburan, jadi penyembuh bagi sakit kita tentunya, sahabat sekalian. Dan bagi yang sudah live streaming, lanjutkan ke kawan-kawan yang lain supaya bisa menikmati hidangan syarah Mukhtarul Ahadis Sayyid Ahmad Al-Hasimi ini, di mana pada malam ini kita mulai launchingkan hadis pertama dari 1398 hadis. Mari sama-sama sholawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, demikian kajian Syarah Mukhtarul Ahadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Bagi yang telah ikut dalam live streaming ini, terima kasih. Jazakumullahu khairul jaza. Dan kalau bisa diteruskan kepada yang lainnya. Dan akan kita lanjutkan pada kajian esok malam melalui live streaming juga insya Allah. Dan bisa diperbanyak anggota kita untuk bisa sama-sama menikmati sajian daripada hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan melalui rubrik ini juga, jika ada yang berkenan untuk bertanya jawab, silakan dituliskan sehingga dapat saya baca untuk saya jawab. Jadi bisa dituliskan pertanyaannya sehingga hidup suasana kajian Syarah Mukhtarul Ahadis yang kita mulai pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu kita senantiasa terisi dengan kebaikan-kebaikan, tontonan kita kebaikan, pendengaran kita kebaikan, dan mudah-mudahan diwafatkan kita nantinya tetap bawa kebaikan hingga nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah adalah kelemahan diri saya, mohon diberi maaf. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.